Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggihan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 20 September 2020. Terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18 dan bacaan dari kitab Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37 diikat oleh topik atau tema kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Dalam bahasa Batak dituliskan, dipapatar debata huasona marhite natinopa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya baca untuk kita. Mari simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop 1 Raja-Raja pasal 19 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 18 adalah Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau."
Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian nats khotbah yang diperuntukkan di pertanggungan minggu ke-15 sesudah Trinitatis tanggal 20 September 2020. Saudara, segala peristiwa yang terjadi pada Elia saat perikop ini menjadi bahan khotbah kita di minggu ke-15 sesudah Trinitatis adalah terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahab. Ada sesuatu yang membuat Raja Ahab sangat terkenal, yakni karena keburukan karakter, sifat, tindakan, dan penampilan istrinya bernama Isabel. Saudara, kita tahu, lebih banyak perilaku buruk yang mempengaruhi Raja Ahab dari perilaku baik. Dan yang sangat berdampak negatif semuanya itu selama dalam masa-masa pemerintahan Raja Ahab. Benar bahwa Raja Ahab memang takut akan Tuhan. Namun kenyataan bahwa Raja Ahab jauh lebih takut kepada istrinya Isabel daripada atau dibandingkan kepada Tuhan sendiri. Itu sebabnya Isabel berhasil membawa orang Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab menyembah dan beribadah kepada dewa Baal dan Astarte. Bahkan juga Isabel mengangkat 450 imam-imam Baal dan 400 imam-imam Astarte. Tidak hanya sampai di situ. Isabel juga membunuh nabi-nabi dan imam-imam Israel, dan hanya Elia sendirilah yang tinggal hidup. Saudara, ada beberapa kejadian-kejadian penting yang mendahului perikop khotbah ini yang perlu kita ketahui dan yang ada hubungannya dengan khotbah kita. Pada suatu ketika Allah menyuruh Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab dan untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan bahwa Tuhan akan mendatangkan musim kering yang tanpa hujan dari langit, kemarau yang berkepanjangan selama 3,5 tahun. Dan ini terjadi di mana Nabi Elia diberi Tuhan bekal hidup dengan menyuruh burung-burung gagak, piduk sigak yang rakus untuk menghantar makanan dan daging-daging untuk dimakan bagi Nabi Elia. Itu tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 dan ayat 6. Saudara, kemudian lanjutan dari musim kemarau yang 3,5 tahun itu, Elia melakukan juga pertarungan antara Allah yang disembahnya, Allah Yahweh, melawan dewa Baal. Dengan cara apa? Dengan cara bertanding dalam hal korban persembahan. Elia menantang penyembah-penyembah Baal itu untuk memanggil Allah mereka, yakni Baal, memakan persembahan yang mereka berikan. Kalau Allahmu itu ada, kata Elia, kamu panggil dia untuk makan persembahan ini, dialah Allah yang benar. Kalau saya yang panggil Tuhan saya dan dia yang langsung memakan persembahan saya, maka Allah saya yang benar. Terjadilah pertarungan itu. Apa yang terjadi? Dalam pertarungan itu, Bapak Ibu, biarpun penyembah-penyembah Baal itu berkali-kali memanggil Baalnya, tetapi tidak datang untuk memakan persembahan tersebut. Dan pada saat giliran Nabi Elia memanggil Tuhan Yahweh agar dia datang untuk memakan persembahan yang sudah dipersiapkannya, langsung api turun dari sorga untuk melahap habis persembahan itu. Allah Yahweh menang melawan dewa Baal itu, Bapak Ibu. Dan kemudian Nabi Elia pun
membunuh imam-imam dewa Baal itu menurut 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 40. Akibat semua peristiwa ini berdampak buruk kepada Nabi Elia. Apa? Isabel, istri daripada Raja Ahab, marah betul, sangat-sangat marah terhadap Nabi Elia. Dan dia berencana untuk menghabisi, membunuh, ingin membalas dendam kepada Nabi Elia. Ini yang membuat Nabi Elia harus melarikan diri ke daerah Berseba. Hatinya gondok, maderse, bahkan putus asa tanda kutip dalam hatinya. Karena pada ayat 4 sebelum khotbah kita ini dituliskan begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara, lihat itu. Sampai dia mengatakan kalimat yang cukup pedas. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dan ini yang membuat Elia pergi dan berjalan-jalan terus untuk menyembunyikan dirinya dari ancaman Raja Ahab. Terutama istri dari Raja Ahab sendiri, Isabel. Karena terlalu capek berjalan terus, dia lemah, dia lapar, dan tertidur pulas di suatu tempat. Kemudian Tuhan menyuruh seorang malaikat untuk menghantar makanan, sehingga dia mendapat kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya lagi terus selama 40 hari, 40 malam dia berjalan. Akhirnya, setelah Elia berjalan terus, maka dia tiba di Gunung Horeb. Di sanalah dia bersembunyi dalam sebuah gua. Martabuni maibana, di sada liang naholomi. Di dalam sebuah gua inilah dia merenungkan segala sesuatu yang dia alami selama ini, termasuk campur tangan Tuhan yang menolong dia, terutama yang memberi makanan baginya, yang memelihara hidupnya. Tentu gua itu sangat gelap. Ditambah lagi pikirannya yang sudah ruwet, sudah gelap, sangat-sangat gelap. Pikirannya merasa hidup ini suram, dibarengi rasa takut oleh pengejaran Isabel. Namun ternyata dalam keadaan seperti itulah nats khotbah kita ini mulai ayat 9 sampai dengan ayat 18 memberitahukan bagaimana Tuhan kembali menemui dan berbicara dengan Elia. Pada ayat 9 dituliskan, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dalam bahasa Batak dituliskan, aha, diulaho dison Elia. Dan dalam ayat 11, saudara, Tuhan menyuruh Elia keluar dari gua dan keluar dari kegelapan itu. Dan kemudian Tuhan membujuk Elia dengan menggunakan ragam-ragam tanda-tanda alam. Datang gempa, datang angin kencang, alugu halisuksung haba-haba. Dan semuanya itu memberi dorongan sukacita agar supaya Elia memiliki kepercayaan diri. Posni roha, kirimon, pengharapan bahwa ada kepastian akan pemeliharaan daripada Tuhan untuk hidupnya sendiri. Dan di saat itulah Elia mengutarakan semua yang ada yang terpendam selama ini dalam pikirannya. Nah, ayat 10. Apa disebutkan di sana? Pertama, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Yang kedua, orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Yang ketiga, orang Israel meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Keempat, orang Israel membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Yang kelima, hanya saya seorang dirilah yang masih hidup. Dan yang keenam, mereka semua ingin mencabut nyawaku. Saudara, inilah cetusan hati yang sudah terpendam selama. Dia ekspresikan, dia utarakan, dia sampaikan semuanya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab dan memberikan penguatan posni roha kepada Elia. Apa katanya?
Tuhan menyuruh Elia untuk keluar dari gua itu. Hai Elia, keluarlah kau dari gua itu, kata Tuhan. Tuhan juga menggunakan peristiwa-peristiwa tadi seperti yang saya katakan. Peristiwa-peristiwa alam untuk memberi keyakinan bagi Elia. Dengan peristiwa-peristiwa alam itu, Elia sekarang sadar bahwa segala alam semesta ini adalah di bawah kuasa daripada Tuhan. Segala sesuatu. Dan siapapun yang ada yang berkuasa dalam alam semesta ini di bawah kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan memastikan juga kepada Elia sekarang, masih ada 7.000 orang lagi di Israel yang tidak menyembah Baal, yang tidak mencium dewa Baal itu, yang betul-betul memiliki keyakinan kepada Allah, yang tidak mau menyembah Baal. Saudara, apa yang dapat kita resapi dan hidupi dari khotbah ini? Ada beberapa hal yang sangat-sangat perlu, penting sekali kita harus hidupi, Bapak Ibu. Yang pertama, kesuksesan dan kejatuhan karir suami banyak ditentukan oleh sikap serta dukungan istri atau pardijabu. Saudara, khusus kepada ibu-ibu dan perempuan-perempuan ini, agar menjauhi sikap dan perilaku buruk dari Isabel, istri dari Raja Ahab itu. Isabel lah yang menarik-narik, yang mengendalikan, menguasai, mengindoktrinasi Raja Ahab berbuat hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, supaya beralih ke agama lain, ke agama kafir, dan untuk menyembah dewa Baal, berhala-berhala. Jadi, pengaruh istri sangat besar sekali membuat suami berkembang ke arah yang baik, atau bahkan jatuh kepada hal-hal yang buruk, sehingga karirnya, profesinya, pelayanannya bisa rusak di mata publik. Jika seorang istri itu seorang yang sungguh-sungguh beriman. Dan itulah harapan kita kepada semua pendengar-pendengar khotbah ini, terutama ibu-ibu, perempuan-perempuan yang kita kasihi. Jika ibu-ibu, istri daripada suami, atau perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh beriman, bertuhan, memiliki kerohanian yang sangat-sangat tinggi, maka ia akan membawa, mengendalikan, mengarahkan, membimbing semua anggota keluarganya, anggota rumah tangganya, menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, memiliki iman, memiliki kerohanian yang tinggi. Alayanggo nasopartodi do inatai, atau mungkin lebih keras kalau saya katakan molo paremat do pangalahona, badik do pangalahona. Maka apa yang terjadi? Sega semua, rusak semua partodion kerohanian daripada seisi keluarganya, seisi rumah tangganya. Suaminya juga akan rusak, anak-anaknya juga akan liar, akan juga seperti ibunya badi, preman dan sebagainya, lumlam. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya ibu-ibu yang saya kasihi, perempuan-perempuan parumain, mari belajar dari rumah tangga Raja Ahab ini, supaya jangan meniru Isabel yang membawa kehancuran, bukan saja kehancuran bagi keluarganya sendiri, bagi keluarga Raja Ahab sendiri, tetapi kehancuran bagi bangsa Israel secara umum. Hindarkan sifat-sifat Isabel itu yang pertama. Yang kedua, sering sekali kita merasa gondok ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan ini, Bapak Ibu. Secara khusus, hal itu sering dialami oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Baik pelayan-pelayan full-timer, part-timer, para sintua, para pemangku jabatan gereja lainnya. Sering sekali kita atau partohonan ini merasa seolah-olah Tuhan tidak memberi jalan keluar kekuatan dalam pelayanan baginya, tidak memberi perlindungan baginya ketika menghadapi tantangan di
jemaat dan persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Seolah-olah baginya Tuhan membiarkan dia sendirian ketika menghadapi persoalan-persoalan internal dan eksternal dalam pelayanannya. Sehingga ada di antara kita, di antara mereka juga yang sampai dengan maderse, bahkan putus asa, mengeluh. Apa dia katakan? Wah, menyesal bah jadi pandita ini, pendeta ini. Wah, kok aku ditempatkan ke jemaat yang kayak begini nih, yang perhaladunya seram-seram. Nah, ini bisa saja terjadi. Datang sintua, mereka mengatakan, wah menyesal jadi sintua, jadi perhaladu, jadi partohonan. Mataut olo mauna jolo, dipilit gawe calon situa. Sono dohape kotaonon, katanya. Demikian juga anggota jemaat, bukan hanya perhaladu partohonan, yang kadang-kadang maderse, ya bergumul dalam kehidupan ini, bahkan putus asa. Nggak mau lagi deh ikut anggota KOR. Semuanya orang tidak memperdulikan aku, katanya. Memang ada konsekuensi mengikut Tuhan. Mangulahon hasitongan. Ada konsekuensi yang harus kita alami, kita hadapi. Karena tidak semua orang mendukung yang baik yang kita lakukan. Sering kita harus mengorbankan perasaan-perasaan kita. Sering kita madele, Bapak Ibu, putus asa, maderse juga. Kalau andai kata apabila yang kita cita-citakan selama ini tidak terkabul, anak kita nggak masuk sekolah X, guru kita nggak diterima sekolah E, anak-anak kita nggak diterima bekerja di kantor ini, di kantor itu. Suami menghadapi PHK, apalagi akibat pandemi coronavirus disease dan lain-lain. Saudara, kita sering menganggap bahwa Allah tidak memperdulikan keluhan-keluhan kita. Allah, kita katakan, membiarkan kita mati konyol dalam pergumulan kita itu. Nah, itulah kemanusiaan kita, yang juga sudah dialami tadi oleh Nabi Elia. Sampai mengatakan, wah Tuhan, cukuplah sekarang, ambillah nyawaku ya Tuhan, kata. Saudara, kita harus berpengharapan. Ikopos doroha menamar Tuhani, sotung maderse hita amang inang aka parhaladu akan aposo bulung, meskipun cita-cita kita belum terrealisir oleh Tuhan. Sotung, jangan kita maderse dan putus asa apalagi. Lihat Elia, pada saat dia gondok, maderse lemalesu, lapar, jalan ke sana kemari untuk menyingkir dan tidur di suatu tempat yang dia tidak tahu di mana. Tetapi Tuhan langsung menemuin dia. Tuhan langsung menyuruh malaikatnya untuk bawa makanan, bawa bekal beberapa hari untuk Elia. Saudara, kita boleh saja merasa gondok, maderse, tetapi jangan sampai dengan putus asa. Pada waktunya Tuhan akan kirim apa yang kita rindukan. Tuhan akan campur tangan dalam setiap pergumulan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Percayai Tuhan, pekerjaan Tuhan yang terus melihat kita dari atas. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa pelajaran dari khotbah ini? Mari kita tinggalkan dan keluar dari gua kegelapan pikiran kita. Saudara, tanpa sepengetahuan Elia, saat dia tidur pulas di gua yang gelap itu, Tuhan ternyata menyuruhnya, memanggilnya keluar dari gua itu. Pada ayat 11 dikatakan, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, itulah panggilan Tuhan kepada Elia. Saudara, Tuhan tidak menghendaki Elia terus di dalam kegelapan itu. Tuhan tidak menghendaki kita terus dirundung oleh kegelapan rohani, kegelapan berpikir, kegelapan disebabkan oleh kesulitan-kesulitan ekonomi lah, penghasilan lah, pekerjaan yang kurang membawa rezeki, keuntungan lah. Apapun yang membuat kita dirundung oleh sedih untuk memikirkan mungkin sakit penyakit yang sudah terjadi bertahun-tahun, ataupun akibat yang di PHK, akibat pandemi coronavirus disease dan lain-lain.
Dang lomo rohani Tuhan tahita margudopong seperti ini bersedih terus. Hati kita gelap terus. Dang lomo rohani dia bata di sini. Mari kita keluar dari gua yang membuat hati kita gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hidupmu terancam, baik terancam oleh ekonomi, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah di dalam pelayananmu, jangan mau berlindung di gua-gua duniawi. Jangan mau bersembunyi dengan menggunakan kuasa kegelapanlah. Keluar dari situ. Ruar mahita sian liang naholomi, sian kemelut yang mengancam hidup kita. Tuhan akan suruh malaikat-malaikat dan bahkan peristiwa-peristiwa khusus menggoncang semua musuh-musuh kita itu. Tuhan suruh gempa-gempa, angin-angin sakal untuk mengusir kegelapan dari dalam diri kita, dari dalam tubuh kita, dari dalam keluarga kita, bahkan dari dalam gereja kita. Keempat, pada ayat 15, ayat 16, Allah menyuruh Elia kembali pulang dan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan pelayanannya, termasuk untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga mengurapi Jehu, cucu Nimsi, dan juga mengurapi Elisa bin Safat akan menjadi nabi menggantikan Elia kelak. Saudara, marilah kita kembali kepada semua kegiatan-kegiatan sehari-hari kita dengan semangat dan motivasi yang tinggi, tanpa ada rasa takut, tanpa ada lagi rasa gelisah, gondok, maderse, sedih, gudopong. Jangan lagi, Bapak Ibu. Kita keluar dari situ, kita kembali kepada pelayanan, kita kembali kepada hidup sehari-hari kita. Kita yakin Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam diri kita. Makanya topik minggu ini mengingatkan kita, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Turbo Epistel, pembacaan di pertanggihan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 20 September 2020 dari kitab Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37 akan saya upload di YouTube beberapa hari mendatang. Semoga Bapak Ibu berkenan nanti mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggihan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 20 September 2020 dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18 ini, agar semakin banyak orang yang menyadari bahwa kuasa Allah nyata di dalam ciptaannya. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Horas. Amin. Semuanya saya peruntukkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.